Selamat siang, saya Yosefa Virginia Sabuin dari kelas 10 Tata Busana. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi IPA bab 3 tentang kekuatan bahan, tegangan permukaan, dan elastisitas. Bagian A tentang karakteristik, jenis, dan kekuatan bahan. Yang pertama, karakteristik bahan. Karakteristik bahan yang akan dibahas kali ini adalah karakteristik yang berhubungan dengan ketahanannya terhadap gaya. Gaya yang bekerja itu dapat berupa tarikan ataupun dorongan. Yang kedua, jenis bahan. Berdasarkan reaksinya terhadap gaya mekanis, bahan dapat dibedakan menjadi bahan lunak dan bahan kasar, ataupun bahan lemas dan bahan kaku. Berdasarkan elastisitasnya, bahan dapat dikelompokkan menjadi bahan plastis dan bahan elastis. A. Bahan plastis. Bahan plastis adalah bahan yang jika dikenai gaya mekanik sehingga mengalami deformasi, akan mempertahankan bentuk tersebut dan tidak kembali ke bentuk semula meskipun gaya mekanik tadi telah dihilangkan. Yang B. Bahan elastis. Bahan elastis adalah bahan yang jika dikenai gaya mekanik sehingga mengalami deformasi akan cenderung kembali ke bentuk semula. Jika gaya mekaniknya dihilangkan, maka gaya pemulih itu akan mengembalikan bentuk elastis ke bentuk semula. Yang ketiga, kekuatan bahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan suatu benda, tetapi terkadang kita tidak tahu bahan yang digunakan untuk membuat benda itu ternyata suatu bahan yang digunakan untuk membuat benda berpengaruh dalam kekuatan benda tersebut. Misalnya, benang yang dibuat menjadi bahan pakaian. Kekuatan benang berbeda-beda berdasarkan bahan yang digunakan. Ada benang yang berasal dari wol, benang katun, benang nilon, plastik, dan sebagainya. Yang bagian B, tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Yang pertama, tegangan dan regangan. A. Tegangan. Istilah tegangan mengacu pada besarnya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas penampung bahan. Jika arahnya menekan bahan berarti gaya adalah gaya tekanan. Jika arahnya menjauhi bahan berarti gayanya merupakan gaya tarikan. Rumusnya yaitu tegangan T sama dengan F per A. Yang B. Regangan. Jika suatu benda diberikan tekanan atau tegangan tertentu yang cukup besar, maka benda akan mengalami perubahan ukuran. Bahan berbentuk silinder dengan panjang I dan luas penampung A dikenai gaya tarikan F sehingga panjang sebesar delta I. Regangan didefinisikan sebagai pertambahan panjang setiap satuan panjang benda atau rotasi antara pertambahan panjang delta I dan panjang mula-mula I. Rumusnya, regangan sama dengan delta I per I. Yang kedua adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas didefinisikan sebagai rasio antara tegangan pada benda dan regangan yang terjadi. Modulus elastisitas sama dengan tegangan per regangan. Jika tegangan dibesarkan, maka regangan juga akan makin besar, atau dikatakan bahwa tegangan sebanding dengan regangan. Jika tegangan yang diberikan melebihi batas elastisitas bahan,
maka bahan itu tidak lagi bersifat elastis, melainkan cenderung bersifat plastis. Ada 3 macam modulus elastisitas, yaitu modulus Young untuk zat padat, modulus Bloch untuk zat padat atau fluida, dan modulus geser untuk zat padat. Yang A, modulus Young didefinisikan sebagai rasio antara tegangan linier pada bahan (F per A) dan regangan delta I per I yang terjadi. Rumusnya Y sama dengan F kali I bagi A kali delta I. Yang B, modulus Bloch merupakan suatu nilai yang menunjukkan sifat elastisitas benda pada zat alir ketika dikenai gaya seragam di seluruh permukaan. Tegangan atau tekanan pada kubus gaya yang tegak lurus permukaan dibagi luas permukaan sudut kubus. P sama dengan Fn per A. Tegangan dan regangan modulus Bloch didefinisikan sebagai B sama dengan delta P per delta F bagi F. Yang C, modulus geser. Modulus bahan padat menunjukkan kemampuan bahan itu untuk mengatasi gaya geseran, yaitu gaya yang diberikan pada arah sejajar salah satu permukaan. Bentuk kotak dianggap diam sehingga ada gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah dengan gaya tangensial. Gaya tangensial. Permukaan bagian atas bergeser sejauh delta X relatif terhadap permukaan bawah. Tegangan gesernya didefinisikan sebagai tegangan geser sama dengan tegangan tangensial per luar permukaan atau sama dengan Ft per A. Dengan A adalah luas permukaannya, regangan gesernya didefinisikan sebagai regangan geser sama dengan delta X per H. Dengan H adalah jarak permukaan bawah dan permukaan atas. Modulus geser didefinisikan sebagai berikut. Modulus geser sama dengan tegangan geser atau regangan geser modulus geser didefinisikan sebagai modulus geser sama dengan tegangan geser per regangan geser atau G sama dengan Ft per A dibagi delta X per H. Demikian presentasi saya hari ini. Jika ada salah dalam pengucapan mohon dimaafkan. Terima kasih.